Selamat malam. Kita bertemu dalam acara bincang-bincang dengan Expos Update. Malam ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial ya, Bang Fahri atau Dr. Fahri Bahmid. Kebetulan beliau adalah ahli hukum tata negara. Nah, kita akan bincang-bincang santai sedikit tentang hot isu ya yang banyak hal kita bincang dengan beliau di sini. Betul itu. Jadi coba saya ditemani sama co-host Ipul. Ya, saya Saiful. Gitu. Coba apa yang mau diganti? Jadi gini Pak, saya beberapa waktu yang lalu itu melihat banyak potongan video Bapak di media sosial dan ini ramai. Yeah. Terkait hukum dan tata negara gitu. Dan ini cukup ramai diperbincangkan oleh milenial. Yeah. Terkait misalkan hari ini butuh nggak sih Pak kita mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara kita. Kan hari ini kita melihat bahwa lembaga-lembaga negara ini kan setara sejak reformasi, sejak amandemen. Yeah. Nah hari ini tidak ada lembaga yang menjadi lembaga tertinggi. Nah ini cukup banyak diperbincangkan seperti itu Pak oleh milenial. Nah bagaimana pendapat Bapak? Iya, terima kasih Bang Ipul, Pak Anca. Memang ini menjadi sebuah kajian yang serius sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang apakah MPR itu menjadi lembaga yang suprem atau dia menjadi lembaga yang setara dan bukan lagi menyandang predikat sebagai lembaga tinggi negara. Ini sebenarnya kita kembali kepada paradigma yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dan Undang-Undang pengaturan sebagaimana diatur dalam UUD 45 pasca amandemen. Ini ada perubahan paradigma yang sangat mendasar dan cukup fundamental sebenarnya. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa di bawah konstitusi yang lama, di bawah Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, memang konsepsi negara kita itu adalah negara hukum Pancasila dengan menempatkan lembaga-lembaga negara, terutama MPR itu sebagai lembaga yang supreme, ya. Dia menjadi lembaga yang sebagai representasi kedaulatan rakyat, karena memang dalam rumusan konstitusi kita pada saat itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Betul. Itu bunyinya seperti itu. Betul. Nah, teks konstitusi yang demikian itu itu membawa implikasi dan konsekuensi secara ketatanegaraan bahwa seluruh sumber-sumber kekuasaan negara, ya, seluruh fungsi legitimasi rakyat itu, legitimasi politik dan legitimasi hukum itu ada pada MPR. Dan di tangan MPR lah itu dia mengalirkan kewenangan itu kepada lembaga-lembaga yang lain seperti presiden maupun lembaga-lembaga yang lain yang mendapatkan konfirmasi dan dukungan secara langsung oleh MPR. Betul. Memang desain awal itu seperti itu, desain awal kita dalam bernegara itu seperti itu. Makanya dari para pendiri bangsa pada saat itu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan dalam beberapa kesempatan oleh Prof. Yusril Issa Mahendra, terakhir beliau menyampaikan pidato pada disnatalis, ya, pidato ilmiah pada disnatalis di salah satu universitas yang ada di Bangka Belitung, mengatakan bahwa konsepsi Supomo dalam mendesain lembaga negara kita pada saat itu sebenarnya berangkat dari konsep pemerintahan desa atau berangkat dari konsep republik desa sebenarnya. Jadi republik desa yang ditingkatkan pada level bernegara, pada level state gitu ya. Yang mana adanya sebuah representasi yang sebelumnya seperti di tingkat desa itu ada LMD atau lembaga permusyawaratan desa, atau yang sekarang itu di bawah Undang-Undang Desa yang baru disebut dengan BPD istilahnya, Badan Perwakilan Desa. Nah, Badan Perwakilan Desa itu dianggap sebuah satu cerminan atau konsep dasar yang ditingkatkan, tingkatannya pada tingkat state, pada tingkat negara. Bahwa negara itu harus selain dipimpin secara eksekutif oleh seorang head of state sebagai seorang kepala negara atau sebagai chief eksekutif sebagai seorang kepala pemerintahan, juga ada satu lembaga yang tentunya mempunyai representasi. Betul. Mewakili masyarakat atau mewakili seluruh bangsa, itu yang ada pada MPR itu. Nah, itu ide dasar. Makanya kalau dalam beberapa kesempatan itu Prof. Yusril katakan bahwa kondisi kita bernegara saat ini sebenarnya sudah bergeser dari ide dasar yang otentik tentang bagaimana bernegara, yaitu misalnya ada satu lembaga yang tentunya merepresentasi kehidupan atau merepresentasi seluruh kelompok masyarakat
itu yang ada pada MPR itu. Betul. Nah, itu ada semacam pergeseran paradigmatik sebenarnya kalau kita meninjau dari sisi konstitusi yang lama dan yang baru. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana sampai kita itu mengalami sebuah pergeseran yang cukup fundamental, yaitu dari konsepsi lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara MPR itu yang saya katakan tadi dengan ide dasar pikiran awal sebagai representasi dari seluruh masyarakat Indonesia, dan dia menjadi satu republik desa yang ditingkatkan menjadi negara. Sekarang bagaimana bisa jadi bergeser? Nah, ini ditandai dengan satu proses reformasi yang saat itu cukup merambah kepada perbaikan sistem ketatanegaraan kita, sehingga kesisteman kita dalam bernegara itu juga mengalami perubahan. Karena secara doktrinal banyak ahli mengatakan bahwa reformasi tanpa perubahan sistem maka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi reformasi yang berhasil itu adalah reformasi yang bisa menyasar pada perbaikan sistem tata negara. Nah, itu yang pada saat itu sebenarnya bangsa ini mengalami fase itu, yang mana reformasi dengan beberapa tuntutan, ya, reformasi di segala bidang, dan salah satu yang sangat pokok pada saat itu adalah reformasi tentang sistem tata negara kita. Nah, pada saat itulah sebenarnya ide ini mulai muncul, ide tentang bagaimana melihat kehidupan bernegara seperti negara kampiun demokrasi seperti di Amerika Serikat, kemudian negara-negara maju yang lain, lalu pada akhirnya pembentuk undang-undang dasar perubahan saat itu, ya, yang mana mereka ditugaskan untuk melakukan amandir atau melakukan amandemen terhadap konstitusi, melakukan studi banding, melakukan semacam studi komparasi dengan negara-negara lain untuk mengambil konsep atau bagian-bagian dari konsep bernegara itu yang baik-baik diadopsi masuk ke kita. Nah, ini yang sebenarnya banyak orang mengatakan bahwa kok kita mengimport sistem orang, ya, sistem yang ada di luar sana, padahal kita punya sendiri yang betul-betul digali dari satu konsep yang sangat otentik, yaitu tadi pemerintahan desa ditingkatkan menjadi pemerintahan negara. Mulai Pancasila sendiri sudah menjadi satu bentuk pemerintahan kita. Iya, jadi itu kan sejalan dengan spirit itu, ya. Jadi konsep MPR itu inline, ya, dia inline dengan sila keempat, yang mana kedaulatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Jadi sebenarnya nafasnya itu ke sana pada saat itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau saat ini memang sudah ada pergeseran yang sangat paradigmatik dan cukup mendasar. Itu yang menarik, Pak, karena kita hari ini melihat bahwa banyak generasi muda kita hari ini melihat kalau misalkan reformasi ini dinilai gagal dalam tanda kutip. Kita melihat bahwa reformasi itu terlalu bersifat euforia pada saat itu, dan kita tuh banyak orang-orang pada saat itu banyak mencoba untuk menjadikan diri mereka sebagai anti Soeharto. Apapun yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu ditinggalkan. Reformasi itu terlihat sukses ketika apapun yang dilakukan Soeharto diganti. Padahal kan sistem ideal pada saat itu, Pancasila sampai hari ini, Undang-Undang 145 sampai hari ini tidak pernah diterapkan secara ideal, tapi cuma diterapkan secara sebagian-sebagian dan untuk keuntungan pemimpin-pemimpin pada masanya, baik itu Soekarno maupun Soeharto. Yeah. Nah, tidak pernah diterapkan benar-benar secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yeah. Justru ketika kita hari ini direformasi, bukannya menggunakan itu secara komprehensif ide-ide para pendiri bangsa, tapi kita menggunakan produk, dalam tanda kutip, produk barat untuk diterapkan ke negara kita. Iya. Nah, dalam pandangan Bapak bagaimana? Benar nggak sih Pak reformasi itu gagal hari ini? Kalau saya begini, ya, dalam beberapa bagian tertentu itu sebagian besar itu bagus, ya. Betul. Yaitu kita berhasil merubah suprastruktur bernegara kita. Yeah. Suprastruktur yang saya maksudkan di sini, konstitusi kita mengalami sebuah perubahan yang cukup mendasar. Setidak-tidaknya pada bagian-bagian tertentu kita menjadi negara yang lebih demokratis. Betul. Jadi kadar demokratisnya itu semakin tinggi. Kemudian konsepsi negara untuk menghormati hak asasi manusia itu semakin ditegaskan. Hak berpendapat. Ya, jadi kalau sebelumnya itu cuma hanya satu klausul yang mengatur tentang hak hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pandangan, pikiran dan seterusnya, dan hak untuk beribadat. Saat ini dipecahkan, dimekarkan menjadi beberapa item-item ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan artikel of human right, ya. Jadi konsepsi human right kita itu semakin komprehensif. Itu sebenarnya bagian-bagian yang harus kita akui sebagai sebuah keberhasilan. Betul. Tetapi bukan berarti semua perbaikan ketatanegaraan kita itu kita nyatakan sebagai sesuatu yang telah paripurna. Memang Prof. Yusril selalu katakan bahwa memang sebuah sistem itu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pilihan-pilihan sistem apapun yang kita pakai, yang kita ambil, sebenarnya bukan dilihat pada letak benar salahnya atau
sempurna tidaknya, tetapi apakah sistem yang kita terapkan itu kompatibel dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita atau tidak? Apakah sistem yang kita tempuh atau kita ambil menjadi sesuatu yang sejalan dengan jiwa berbangsa dan bernegara kita atau tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, demokrasi Pancasila yang kita anut saat ini harus betul-betul berangkat dari jati diri kita sebagai sebuah nation state, sebagai sebuah negara bangsa yang memang harus mencerminkan jiwa dan watak daripada bangsa itu sendiri. Demokrasi ataupun misalnya praktek demokrasi yang ada di Bone di Sulawesi Selatan tentunya berbeda dengan apa yang ada di Papua. Betul. Yang ada di Papua tentunya berbeda dengan apa di Sumatera Barat. Betul. Termasuk juga dalam soal-soal praktek berpemerintahan. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, keberagaman ini yang sebenarnya kita himpun, kita integrasikan dalam satu konsep bernegara kita. Betul. Makanya dari dulu itu katakan dengan filosofisnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika, ya kita berbeda-beda tapi diikat dengan satu kesamaan. Betul. Nah, ini sebenarnya menjadi guidance kita dalam berdemokrasi sebenarnya. Jadi tidak semua hal itu harus kita import atau ekspor dari Barat gitu ya, import dari Barat. Kita punya kekayaan itu, tinggal barangkali mungkin ditingkatkan menjadi sebuah konsep yang jauh lebih deliberatif gitu ya, jauh lebih bermakna untuk bagaimana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira seperti itu. Jadi reformasi itu tidak semuanya gagal. Betul. Cuman memang butuh bagian-bagian tertentu yang harus diperbaiki kembali. Betul. Termasuk misalkan dalam konsep dalam konsep kelembagaan negara kita. Apa-apa yang perlu diperbaiki, misalkan seperti DPD RI. Betul. DPD RI itu dari awal memang konsepnya sudah kurang tepat. Artinya kita ingin strong bicameralism, tapi didesain sedemikian rupa menjadi soft bicameralism. Sehingga saat ini DPD yang dipilih cukup berat seperti itu ya, saya mengatakan bahwa memilih anggota DPD itu cukup berat. Betul, Pak. Tetapi miskin kewenangan. Kewenangannya itu seperti ko-legislasi saja. Ya, dalam hal-hal tertentu saja diajak oleh DPR untuk membahas, seperti misalnya undang-undang tentang otonomi, pajak, keuangan dan seterusnya. Dan sifatnya rekomendatif, Pak. Dan sifatnya rekomendatif. Diambil atau tidak oleh DPR tidak masalah. Iya. Dan akhirnya kita tidak mengenal konsep veto yang ada di Amerika. Jadi itu seperti itu sebenarnya bahwa reformasi kita sepanjang berkaitan dengan kelembagaan negara memang butuh penataan kembali. Betul. Pada bagian-bagian tertentu. Iya. Ya kan? Seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi menurut kacamata Ipul, reformasi kita ini gagal ya? Sejauh ini kalau kata saya seperti itu, Pak. Kalau saya sepakat sama Bapak kalau misalnya dalam sifat kelembagaan, karena seperti yang kami pelajari adalah kalau misalkan MPR itu, Pak, seperti yang Bapak tadi bilang, itu adalah representasi dari kebinekaan kita. Jadi maka dari itu ada urusan golongan pada saat itu, Pak. Yang seharusnya urusan golongan itu adalah yang ditunjuk oleh suku-suku tertentu, tempat-tempat tertentu, budaya-budaya tertentu yang ada di kita, suku bangsa tertentu di Indonesia mewakilkan dirinya secara representatif ke MPR. Ada utusan golongan, ada utusan daerah dan sebagainya. Makanya saya merasa kalau misalkan DPD hari ini hanya formalitas sebagai kompensasi di mana utusan golongan dan utusan daerah itu tidak ada hari ini di MPR. Maka dibentuklah DPD. Iya, benar. Jadi memang keberadaan DPD RI itu memang adalah konsekuensi dari penghapusan utusan golongan dan utusan daerah pada saat itu. Jadi itu semua itu diintegrasikan menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Tapi maksud saya mekanisme pengisiannya bukan soal, tapi yang jadi soal adalah kekuasaan atau kewenangan itu yang harus kita atur sedemikian rupa. Seperti itu. Itu yang akhirnya menjadikan diri kita tuh dalam tanda kutip kayak seperti generasi yang mengkhianati pendiri bangsa, Pak. Iya. Kalau saya secara konseptualnya gini, kita juga tidak perlu harus menjadi bukan euforia, tetapi semacam bernostalgia dengan capaian-capaian ataupun dengan apa-apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Betul. Memang perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan tentunya, termasuk dalam bernegara kita. Tetapi tentunya harus berangkat dari nilai-nilai yang sebenarnya kita pegang teguh, sehingga kita menjadi bangsa yang tentunya tidak kehilangan jati diri. Kita juga menjadi bangsa yang sebenarnya tidak artifisial dalam soal-soal mengimport sistem yang ada pada negara lain. Sedemikian kita harus pandai-pandainya kita itu sebenarnya untuk memilih sistem atau opsi-opsi untuk menentukan sistem itu yang sebenarnya harus sejalan dengan watak dasar kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya. Dan karena kita berani untuk mengamandemen undang-undang kita, Pak, artinya kita berani untuk memperbaiki. Masalahnya ketika hari ini orang-orang cenderung antipati setelah perubahan-perubahan tersebut. Setelah 20 tahun berjalan, pada akhirnya masyarakat tidak mau kalau misalnya ada amandemen lagi.
Iya, saya kira dalam sebuah perubahan sistem itu 20 tahun itu menjadi satu tolok ukur yang sudah ideal ya. Betul. Jadi sistem itu idealnya itu dibangun ataupun dievaluasi sudah jangka waktu 20 tahun. Betul. Dan saya kira untuk saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan kita untuk hari ini, menjadi sebuah keniscayaan untuk meninjau kembali bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan untuk menampung keadaan hukum kita atau menampung satu keadaan kondisi kontemporer bangsa kita ke depan gitu ya. Jadi konsep menata itu jangan kita alergi. Jadi kita juga tidak boleh jumut dalam bernegara. Betul. Atau tidak boleh jumut dalam menangkap sebuah perubahan-perubahan. Jadi, sebuah perubahan itu keniscayaan. Itu naturnya seperti itu. Nah yang jadi soal adalah kita perubahan begitu cepat, sedangkan sistem ini menjadi tertatih untuk mengikuti perkembangan itu. Nah itu jadi soal. Akhirnya kita menjadi bangsa yang ketinggalan kereta untuk mengakomodasi setiap perubahan-perubahan yang akan datang seperti itu. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perubahan tetap dilasam dengan roda zaman. Iya, seperti itu. Itu sudah naturnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan hari ini memang banyak lembaga-lembaga kita itu memang tidak bagus lah Pak dalam setelah pasca reformasi tadi. Saya juga melihatnya seperti itu Pak. Kayak misalkan contoh hari ini kita sudah tidak menghasilkan hikmah dan kebijaksanaan dalam pasal 4 tadi yang Bapak sebutkan. Kenapa? Karena hari ini dengan sistem kita hari ini, sistem proporsional terbuka tadi, kita cenderung untuk mencari partai politik tentunya cenderung mencari calon-calon yang punya logistik, punya ketenaran, atau dalam tanda kutip yang paling dicari oleh mereka sebagai anggota legislatif cuma yang tenar dan kaya. Karena itu yang dibutuhkan oleh partai politik hari ini, bukan hikmat dan kebijaksanaan, bukan kader-kader ideologis, bukan kader-kader yang sudah ditempa puluhan tahun oleh partai politik, tapi cuma sekedar comot ketika mereka punya modal dan ketenaran. Nah ini yang hari ini sistem kita yang memang harus dirubah Pak. Dan juga sedang berproses di pengadilan terkait masalah sistem proporsional terbuka atau tutup. Itu bagaimana Bapak? Iya, ini menjadi gagasan yang bagi kami sangat mendasar. Dan ini seperti yang saat ini kita sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Partai Bulan Bintang ya sebagai pihak terkait, bukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan itu. Tapi kepentingan konstitusional kita adalah bagaimana memperbaiki dan menata sistem kita sepanjang menyangkut dengan pengisian anggota DPR melalui sistem pemilu. Bagi kita, bagi hemat kami, ini sudah berangkat dari sebuah kajian yang cukup mendasar, yaitu bagaimana sistem ini harus kita terapkan, yaitu sistem tertutup. Jadi gagasan tentang closed list proporsional, bukan open list proporsional ini sudah berangkat dari sebuah kajian akademik yang sangat panjang. Bagi hemat kami begini, untuk menghindari satu politik berbiaya tinggi, ya high cost, kemudian untuk menghindarkan diri dari vote buying, ya praktek-praktek politik yang sangat manipulatif, ya kemudian politik uang, money politik dan seterusnya. Kita harus menentukan pilihan yang cerdas, yaitu pilihan dengan mekanisme closed list proporsional. Pilihan dengan sistem tertutup ini sejalan sesungguhnya dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 22E ayat 3. Itu mengatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD kabupaten dan kota adalah partai politik. Sedangkan ayat 4 mengatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPD RI adalah perseorangan. Jadi sebenarnya porsi perseorangan dan porsi partai itu sebenarnya konstitusi telah mengatur sedemikian rupa secara sistematis. Bahwa ini representasinya partai politik, ini representasinya adalah partisipasi masyarakat secara langsung. Jadi sebenarnya dalam pilihan kita itu direct demokrasi ada pada DPD itu, karena DPD itu tanpa perantaraan partai politik. Nah itu yang pertama kajian kita. Yang kedua, yang paling tidak kalah pentingnya adalah kita itu membayangkan, kita berimajinasi bahwa satu ketika nanti anggota parlemen itu adalah orang-orang yang qualified. Orang-orang yang qualified itu sudah melalui suatu proses kandidasi politik yang sangat mapan melalui mekanisme rekrutmen yang panjang di partai politik. Misalnya di Amerika Serikat itu kan orang menjadi anggota parlemen yang berasal dari partai Republik ataupun partai Demokrat itu orang-orang yang cukup mapan, sudah lama ditimpa dalam suatu proses rekrutmen politik yang panjang, yang berjenjang, yang terukur,
Jadi pada akhirnya ketika mereka terpilih itu mereka menjadi negarawan sejati. Iya. Mereka bukan ujuk-ujuk dipunggul dari pinggir jalan atau ujuk-ujuk diambil dari profesi tertentu masuk karena bermodalkan punya kapitalisasi politik yang tinggi, dia punya influencer yang banyak, dia itu menjadi orang yang tiba-tiba populer karena satu momentum tertentu. Karena mobil tertentu misalnya. Ya, momentum tertentu sehingga dia itu menjadi cukup populer, lalu akhirnya dilamar oleh partai. Karena partai politik itu dengan sistem terbuka saat ini itu jujur orientasinya itu lebih kepada bagaimana mendapatkan insentif insentif elektoral. Nah, kalau cuma hanya berburu insentif elektoral, ya, cuma hanya hunting terhadap insentif elektoral, maka jujur saja secara teoretik persoalan kapasitas itu menjadi sesuatu yang terabaikan. Nah, padahal kita ini ingin memperbaiki negara ini. Orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang yang duduk di DPR itu harus orang-orang yang betul-betul qualified, yang betul-betul mengerti tentang bagaimana mengurus negara ini, mengerti bagaimana mengurus bangsa dan negara ini. Dengan cara apa? Dia itu sudah melalui penjenjangan karir politik yang panjang di DPR, ya, di partai, sehingga kalau ketika dia duduk jadi anggota DPR itu dia tahu apa yang dia mau lakukan, dia tahu mau kemana kira-kira dia berbuat. Nah, jadi ini tujuannya untuk menghindarkan bahwa politik pencitraan itu yang selama ini kita kenal saat ini, khususnya di 3 pemilu kita 2009, 2014 dan 2019, itu kita harapkan di 2024 itu jangan lagi seperti itu. Kalau sistem tertutup, semua itu digodok oleh partai menempatkan kader-kader terbaiknya, orang-orang yang tentunya sudah melalui satu proses kandidasi yang panjang, dia sudah mengerti tentang bagaimana mengurus negara, dan pada akhirnya dia siap kalau nanti ketika dia diutus oleh partai dulu di parlemen, dia bisa bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini sebenarnya tujuan kita itu. Jadi jangan kita balik bahwa seolah-olah karena seperti itu tidak partisipatoris, rakyat tidak memilih langsung. Sebenarnya bukan tidak memilih langsung. Partai politik itu representasi dari rakyat sebenarnya. Tinggal dibuatkan mekanismenya saja. Ada satu proses, katakanlah mungkin pre-election gitu ya. Lalu calon-calon yang akan duduk dari dapil tertentu itu dipublikasi sedemikian rupa oleh partai politik, sehingga nanti ketika pemilu itu orang sudah tidak kaget-kaget lagi siapa yang dipilih, siapa yang akan dijadikan sebagai preferensi politik. Saya kira itu sesuatu yang sangat teknis saja untuk diatur. Kalau memilih partai ini, orang-orang ini akan nanti jadi. Orang ini akan kayak gitu. Iya. Ini Pak, jadi kenapa saya juga cenderung mendukung proporsional tertutup adalah karena seperti ini Pak. Rakyat itu tidak akan memblame anggota legislatif, tapi tidak akan memblame partai politik, tapi anggota legislatif. Jadi misalkan ada contoh, misalkan kasus-kasus korupsi, misalkan ada anggota legislatif tertentu tersandung kasus korupsi, masyarakat tidak akan menyalahkan si partai politik pengusungnya, tapi anggota legislatif tersebut. Partai politik cuma akan bilang, oh ini semacam oknum. Dan partai politik itu nantinya tetap akan memiliki suara yang luar biasa di daerah tersebut. Padahal kalau kita lihat kan ini sudah partainya sudah punya anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi misalkan. Tapi tidak disalahkan partai politiknya. Nah, kalau misalkan di proporsional tertutup ini kita sudah bisa tahu nih, kalau misalkan partai politik tertentu misalkan karena kita sudah memilih ini, mereka bertanggung jawab langsung dengan rakyat. Benar. Bukan anggota legislatifnya seperti itu. Betul. Nah, ini gagasan-gagasan ini sudah kita kemukakan secara terbuka di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harapkan ya ada putusan dalam waktu dekat ini sebelum pemilu, putusan yang tentunya sangat berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, dan kita berharap ada kontribusi perbaikan sistem kita sehingga pemilu kita ini betul-betul menghasilkan anggota parlemen yang qualified, yang tentunya punya kemampuan dan kapasitas untuk bagaimana mengelola bangsa dan negara ini. Kira-kira seperti itu. Punya anggota DPR yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Nah, ini terkait permusyawaratan dan peradilan ini Pak. Jadi kalau misal hari ini kan kita beberapa belakangan ini kan sudah dikejutkan nih oleh pernyataan salah satu anggota legislatif dari partai tertentu yang bilang kalau misalkan apa-apa yang ada di DPR itu harus persetujuan ketum-ketum partai. Nah, ini jadi seakan-akan hari ini anggota DPR itu hanya semacam wayang yang harus menunggu yes or no-nya dari ketum-ketum partai. Nah, jadi artinya pada saat itu dalam beberapa diskusi yang saya ikuti itu, milenial-milenial itu menganggap kalau misalkan hari ini DPR itu tidak bisa dipercaya. Jadi butuh unsur lain di dalam anggota DPR, di dalam lembaga DPR. Jadi ada usulan yang bilang kalau misalkan bagaimana kalau misalkan DPD
dileburkan saja. Jadi ada unsur perseorangan dalam DPR. Jadi ada unsur partai politik dan unsur perseorangan. Dalam pandangan Bapak? Jadi begini, pernyataan anggota DPR itu sebenarnya kita pandang sebagai suatu aksiologis. Iya. Itu suatu artikulasi politik yang sebenarnya katakanlah ya saya kira pijakannya tidak ada. Iya. Ontologisnya begini, anggota DPR itu kan representasi rakyat. Betul. Bukan representasi partai politik. Partai politik itu sebagai medium untuk bagaimana menempatkan perwakilannya di sana. Yeah. Ketika orang itu sudah ada di sana, secara konstitusional sebenarnya dia itu harus dipandang sebagai representasi rakyat. Segala tindak tanduknya itu harus atas nama atau harus berangkat pada satu intensi kepentingan rakyat itu sendiri. Yeah. Ini bukan kepada ketua umum partai dan seterusnya. Tapi itulah realitas yang terjadi. Saya pandang sebagai sebuah realitas saja. Ya, saya tidak pandang sebagai sebuah konsep bernegara yang benar. Betul, Pak. Nah, kalau konsep bernegara itu bukan begitu. Konsep bernegara itu sebenarnya ketika dia duduk di sana, dia memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Apa yang dimandatkan kepada dia itu yang diperjuangkan. Betul. Bukan dia melakukan sesuatu tergantung kepada apa yang diizinkan oleh ketua umum atau bukan ketua umum. Nah, mungkin itu yang persoalan value saja, persoalan nilai saja yang harus kedepannya itu mungkin perlu digeser sebenarnya, bukan seperti itu. Nah, yang paling terakhir saya mau katakan begini, konsep parlemen khususnya untuk MPR ya, saya terutama yang kemarin gagasan yang disampaikan oleh Prof. Yusril bahwa mestinya MPR itu menjadi lembaga yang supreme gitu ya, lembaga yang supreme gitu. Saya kira kedepannya itu gagasan seperti ini perlu kita pertimbangkan secara benar, secara cermat, agar betul-betul MPR ke depan itu bisa didayagunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau desain konstitusional yang ada saat ini, MPR itu cuma hanya melaksanakan beberapa sidang-sidang ritual saja, seperti setiap formalitas saja, terkecuali dalam hal presiden dan atau wakil presiden itu di impeachment. Ya, kalau presiden dan wakil presiden diberhentikan, diimpeach oleh DPR di Mahkamah Konstitusi, hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi itu dibawa kepada DPR, DPR teruskan kepada MPR, MPR melakukan persidangan istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden, dan kalau presiden diberhentikan maka MPR akan memilih presiden dan wakil presiden yang berhalangan itu. Itu desainnya seperti itu, atau mengisi salah satunya wakil presiden atau presiden tentunya. Tetapi sebaliknya berikutnya mungkin cuma hanya sumpah jabatan presiden dan wakil presiden di hadapan pimpinan MPR. Selebihnya tidak ada. Nah, kedepannya itu barangkali perlu kita pertimbangkan, misalkan dengan desain ketatanegaraan kita yang ada saat ini. Jujur dalam beberapa soal saya setuju dengan pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra bahwa bagaimana kalau misalkan pemilu itu tidak dapat dilaksanakan karena faktor tertentu. Katakanlah ada musibah kebangsaan kita yang sangat di luar dari kemampuan kita sebagai manusia memprediksi. Dan kalau itu terjadi sebelum presiden dan wakil presiden dilantik tanggal 20 Oktober, maka tidak ada orang yang bisa, tidak ada otoritas di negara ini untuk bisa mendeklarasikan bahwa pemilu ataupun presiden dan wakil presiden diperpanjang. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang sangat reasonable menurut saya ya. Ini sesuatu yang sangat reasonable yang harus kita diskusikan secara akademik. Bahwa itu bukan sesuatu yang tanpa alasan, tapi memang berangkat dari satu konsep berpikir yang butuh renungan yang mendalam. Sehingga memang harus kita pikirkan bahwa MPR ini harus diberikan satu atribusi kekuasaan dalam hal untuk menghadapi satu keadaan di luar kemampuan kita itu. Apakah pemilu tidak dapat dilaksanakan atau presiden dan wakil presiden mangkat berhenti dan diberhentikan, maka presiden itu harus ada gitu, kekuasaan pemerintahan itu harus diisi, sedangkan lembaga kita ini tidak diberikan mandat itu. Ya, konsep triumvirat yang diatur dalam konstitusi kita sebenarnya tidak cukup antisipatif jika menghadapi keadaan-keadaan genting seperti itu. Jadi kita saat ini bergantung pada keadaan yang tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi. Iya, kalau negara kita ideal aja, Pak. Iya, pembentuk konstitusi kita ini kan dalam merancang undang-undang dasar ini kan selalu berharap 5 tahun sekali itu pemilu tetap ada. Tanggal 20 Oktober itu presiden dan wakil presiden akan dilantik tanpa memprediksi bahwa jika timing yang ditentukan itu tidak terlaksana. Kalau ini tidak terlaksana maka kita mengalami satu kebuntuan konstitusional. Nah, ini sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Dan presiden yang terpilih tidak legitimate setelah itu, Pak. Iya, jadi bukan saja persoalan tidak terpilih, bagaimana jika pemilu tidak dilaksanakan? Kalau pemilu tidak dilaksanakan, tanggal 20 Oktober harus dilantik presiden. Maka setelah itu kita mengalami satu keadaan vacuum of power. Ada satu kekosongan kekuasaan yang akhirnya seluruh lembaga-lembaga negara menjadi tidak legitimit,
dan kita menjadi stagnan dalam bernegara. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Seperti itu. Ya, jadi menarik ya. Terus ada yang terakhir Bang, terkait masalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu kan dibatalkan. Pandangan Bang Fahri sendiri? Iya, saya sendiri sejak awal sudah mengkritisi itu. Ada banyak tulisan-tulisan saya itu saya katakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu non-executable. Putusan itu memang sama sekali tidak tepat sasaran, salah alamat, dan tidak dapat dilaksanakan. Karena bagaimana bisa putusan perdata bisa menyandera soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, gitu kan? Lalu yang kedua, bagaimana bisa satu putusan pengadilan yang ultra virus seperti itu diputus tanpa kekuasaan, tanpa kewenangan, gitu ya? Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak diberikan wewenang oleh undang-undang, tapi secara faktual dia membuat putusan itu. Nah, putusan yang seperti itu menurut saya itu putusan yang null and void sebenarnya. Dari awal sejak semula dianggap tidak pernah ada. Ya, jadi akhirnya ya seperti yang terjadi saat ini, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah membatalkan. Saya kira itu sudah langkah yang terbaik. Ada konsekuensi nggak sih Pak untuk hakim yang memutuskan hal tersebut? Saya kira itu internal Mahkamah Agung ya. Gitu. Kalaupun nantinya berdasarkan penelitian verifikasi dari KY misalkan bahwa putusan itu berangkat dari satu keadaan unprofessional conduct, maka bisa dianggap putusan itu tidak profesional. Ya, misalnya karena ultra virus gitu ya, putusan tanpa kewenangan. Saya kira perlu diperiksa oleh Komisi Yudisial sejauh mana motif daripada putusan itu. Betul. Apakah memang hakim ini tujuannya untuk betul-betul menegakkan hukum, atau mungkin ada satu keadaan lain yang sebenarnya tertentu. Tapi seperti itu ya, saya tidak bisa melakukan satu prejudice ya. Itu butuh penelitian dan butuh pendalaman oleh lembaga yang punya otoritas seperti KY untuk melihat sejauh mana pengabaian ataupun kelalaian yang dilakukan oleh hakim itu seperti apa. Seperti itu. Baik ya, menarik ya kita bicara artinya pada kesempatan pertama ini kita bisa menggali lebih banyak lagi sebetulnya. Cuma sayang waktu yang tersedia ini karena beliau juga ada kegiatan lain yang harus diselesaikan malam ini. Jadi baik para pemirsa Expose Update, kita cukupkan malam ini. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu dengan Dr. Fahri lagi. Dengan Dr. Fahri dengan tema yang berbeda. Baik, selamat malam. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih.